Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 dengan Fasil Bapak Siswa Soekarno dan PP Ibu Priharyati. Saya Lia Indriani dari SD Negeri 1 Tanggulangin. Saya Fatima Estrindias dari SD Negeri 2 Pandian. Dan saya Firdaus Wahid Irma Arfiansyah dari SMK Pancasila 6 Jatisrono. Di sini kami akan melaksanakan tugas pada Dekon Modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tias. Waalaikumsalam Pak Fian. Bagaimana Bu Tias kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak Fian sendiri? Alhamdulillah Bu, baik juga Bu. Bu Tias, sebelum kita melakukan coaching sebagian awalan, saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada Bu Tias. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang kita hari ini lakukan Bu. Baik Bu, pada coaching hari ini antara coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta ataukah belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana pertanyaan tersebut berbobot kepada coaching dan bagaimana pertanyaan merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah Bu, jangan lupa juga nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching, antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Tias adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini Bu? Baiklah Bapak, terima kasih untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada hari ini, yaitu kompetensi present, yaitu mendengar aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya Bu, kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu? Kalau menurut saya kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot tadi Pak. Kemudian yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang inginkan Ibu nanti dalam proses coaching hari ini Bu? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi, si coaching itu bisa menemukan solusinya dalam permasalahannya atau menemukan bagaimana langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Oh demikian ya Bu ya. Pra observasi kali ini silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching, semoga nanti lancar ya Bu ya. Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Lia, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana kabarnya Bu Lia? Alhamdulillah sehat, baik Ibu. Sebelumnya saya mohon waktunya Ibu, bolehkah saya nanti minta waktu sebentar untuk bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya selama pembelajaran Ibu. Baik Bu Lia, boleh sekali mau minta waktunya, boleh. Kamu juga boleh sebentar, monggo ceritakan. Iya Bu. Begini Bu Tias, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias Ibu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga jumlah murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya sebagian saja. Jadi ketika saya memberikan tugas itu tidak semua anak mau mengerjakan tugas, dan ketika pengumpulan itu hanya beberapa saja Ibu yang mau mengumpulkan tugas. Itu bagaimana ya Ibu solusinya? Baik Bu, jadi menurut Ibu kira-kira apa yang diinginkan nanti dalam sharing-sharing pada hari ini? Saya nanti mengharapkan solusi ya Ibu, pastinya dari permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar ini kok kurang, ini bagaimana Ibu solusinya nanti? Menurut Ibu hal apa
yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam belajar? Kalau saya sendiri mengingat dan mengidentifikasi, sepertinya hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu ada beberapa hal, Ibu. Yang pertama, pembelajaran saya itu sepertinya membosankan, sepertinya monoton, dan juga saya itu terlalu dominan berbicara ketika pembelajaran, bercerita di depan murid-murid saya selalu seperti itu. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Begitu Ibu Tia, seperti itu. Oh begitu. Jadi menurut Bu Lia, kira-kira apa saja yang dapat si murid itu memiliki antusias dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Menurut saya mungkin murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan menarik, tidak monoton begitu Ibu, tidak membosankan. Menurut saya mungkin seperti itu Ibu. Wah, saya sependapat ya Bu ya. Jadi menurut pendapat Bu Lia, apa yang bisa membuat murid-murid itu menjadi tidak bosan dan asik dalam menerima pembelajaran? Bagaimana ya Ibu ya, menurut saya itu pembelajarannya harus berpusat pada murid begitu ya. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian ada ice breaking, lalu ada game supaya pembelajaran lebih menarik sehingga anak-anak tidak bosan. Gitu Ibu. Untuk tugas yang diberikan bagaimana Bu, murid-murid antusias apa tidak kira-kira? Kurang antusias Ibu, karena memang hanya beberapa saja yang suka mengumpulkan, dan mungkin kenapa ya? Mungkin karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, berisi banyak pertanyaan sekali tanpa saya memberi sumber belajar yang beragam dan mengasihkan mungkin ya. Jadi anak-anak bingung ini gimana ya mengerjakannya, mungkin begitu. Emangnya Ibu itu kalau di kelas sudah menggunakan sumber belajar yang apa saja Bu kira-kira? Saya menggunakan buku teks pegangan guru Ibu. Selain buku teks pegangan guru, kira-kira Ibu pengen menggunakan berbagai macam sumber dari yang lain atau tidak? Saya pikir ya perlu ya Ibu ya, dan juga banyak juga ya sumber belajar, bisa dari YouTube, dari artikel, kemudian internet, aplikasi-aplikasi juga yang sekarang anak-anak pasti sudah kuasai ya. Itu bisa kita gunakan ya Ibu, sepertinya ya. Lebih pintar anak soalnya daripada kita Bu. Iya betul sekali Bu. Nah Bu, saya yakin bila Bu Lia nanti bisa menggunakan berbagai macam sumber, pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam belajar ya Bu ya. Jadi sekarang rencananya bagaimana Bu untuk masalah Bu Lia ini? Yang pertama, saya ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya Ibu ya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian tugasnya juga sesuai minat dan bakat anak-anak sehingga anak-anak lebih tertarik. Istilahnya melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, namun ada kemauan dari diri anak itu sendiri. Misal menggunakan bentuk poster, media, kanvas, dan juga banyak hal lainnya. Bagus sekali itu rencana pembelajarannya. Oh iya. Mudah-mudahan ini berhasil. Terus untuk komitmennya ke depan bagaimana Bu tentang rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan tadi, menggunakan banyak sumber belajar juga untuk mengeksplorasi materi sehingga anak-anak murid-murid bisa menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya juga ya. Baik, saya sangat mendukung Bu untuk rencana kedepannya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan apa yang diinginkan beliau. Iya, amin. Terima kasih Bu Tias atas waktu yang Ibu berikan ini tadi. Semoga tidak mengganggu ya Ibu. Saya bisa sharing. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadikan manfaat bagi kita. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kak, Terus kamu nih? sudah. Wes kali mam. Mbak Wiwin. Bu Tias, setelah Ibu tadi melakukan kucing tadi ya Bu ya, saya ingin menanyakan beberapa hal pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kucing tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Terima kasih Pak. Dalam coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana eksekusi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusinya Pak. Baik Bu, saya sebagai observer di sini dalam proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah nampak dan sesuai dengan alur tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali permasalahan dengan memberikan pertanyaan yang berbobot pada kucing sehingga kucing sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Lalu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Tias kembangkan berdasarkan hasil kucing yang sudah dilakukan tadi Bu? Saya kira yang ingin saya kembangkan adalah dengan lebih memahami proses-proses dalam coaching sehingga kedepannya saya lebih mampu melakukan coaching dengan lebih baik Pak. Baiklah Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Demikian Ibu observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.